Santo Vincentius mengatakan ada dua macam kasih, yaitu kasih afektif dan kasih efektif. Kasih efektif berarti melakukan hal-hal yang diperintahkan atau diharapkan oleh pribadi yang dikasihi. Mengasihi Tuhan Yesus secara efektif berarti bukan hanya mengikuti ajaran-ajaran dan pesan-pesan Tuhan Yesus, tetapi juga mengajak dunia menghargai dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti Rehafin hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari sekalian pasti mengenal sosok Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya ingat satu ungkapan dari Ibu Teresa Kalkuta yang pada dasarnya mengatakan begini: kebaikan itu menjadi alasan yang paling pokok untuk melakukan apa saja. Ibu Teresa itu ditanyai dengan berbagai macam pertanyaan yang kadang-kadang juga pertanyaannya memancing sesuatu yang mengarah kepada yang tidak baik. Nah, Bu Teresa selalu menjawab, yaitu saya lakukan karena baik. Kenapa dilakukan seperti ini, seperti itu kan tidak efektif? Bu Teresa Kalkuta selalu mengatakan, ya karena itu baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, berangkat dari nilai kebaikan inilah sesungguhnya kita pun juga diajak untuk melakukan apa saja, entah itu alasannya karena kita diberikan wewenang untuk melakukan itu, atau kita tidak diberikan wewenang itu, atau itu efektif, berguna, bermanfaat untuk diri sendiri, ataupun bermanfaat untuk orang lain, bisa dipertimbangkan efektivitasnya, jangkauannya, dan lain sebagainya. Tapi saya sangat sepakat dengan prinsipnya Ibu Teresa dari Kalkuta, bahwa kebaikan layak untuk dilakukan, layak untuk dikerjakan. Pada Injil pada hari ini, di mana Yohanes bersama dengan para muridnya membicarakan tentang Yesus yang mulai berkarya, Yesus yang mulai mengumpulkan para murid, Yesus yang mulai ada pengikutnya, dan kemudian juga dikatakan Yesus itu membaptis. Lalu para murid Yohanes merasa gusar dengan hal itu. Lalu berdiskusilah Yohanes dengan muridnya tentang hal itu. Yohanes menanggapi sedikit keberatan dari para muridnya itu dengan menyampaikan bahwa memang dia hanya sebagai orang yang mendahului dari seorang yang lebih besar. Bahkan dia mengatakan tentang sosok Yesus yang dibicarakan ini, dia harus menjadi semakin besar dan saya harus semakin kecil. Yohanes Pembaptis tetap melakukan kebaikan, tetapi kebaikan dari orang pihak lain dia akui dan dia dukung. Yohanes menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang boleh mengklaim kebaikan sebagai keutamaan dirinya pribadi, tetapi kebaikan itu miliknya banyak orang dan siapapun boleh melakukan. Nah, saudara-saudari sekalian, kita seringkali juga tergoda dengan sikap yang seperti ini. Ketika ada kebaikan yang nampaknya itu lebih menonjol, kebaikan itu nampaknya lebih berkualitas daripada yang kita punya, kita menjadi mempersoalkan. Bukan mempersoalkan kebaikannya, tapi mempersoalkan siapa yang melakukannya. Nah, ada kecenderungan yang nampak di situ terbersit, ada rasa iri, ada rasa jengkel,
Kenapa kok tidak berasal dari kami? Tidak berasal dari kita sendiri. Inilah yang perlu kita semakin menyadari, semakin kita memiliki kelapangan hati, kelapangan dada, keikhlasan untuk melihat, menerima, mengakui, dan sekaligus kita meyakini prinsip yang lebih luas daripada yang kita pikirkan sendiri. Mari kita bersikap dengan cara yang sama ketika kita menemukan banyak hal kebaikan di luar kelompok kita, di luar diri kita, dan kita tetap harus mengakuinya. Kebaikan Tuhan bisa ada di mana saja. Kebaikan Tuhan bisa disalurkan melalui siapa saja kepada orang-orang yang berkehendak baik. Dan itu memang memerlukan kerendahan hati kita, kelegaan hati kita. Dengan cara demikian kita bisa mudah mengapresiasi orang. Dengan cara demikian kita juga mudah untuk menerima kebaikan orang sebagai berkat untuk orang lain. Sehingga kita bukan menjadi penghalang dari sebuah kebaikan, tapi menjadi support dari kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Berangkat dari diskusi yang oleh Yohanes dengan para muridnya lakukan, sesungguhnya fokusnya tetap pada apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita juga tetap melihat dengan cermat bagian mana yang sebetulnya bisa kita ikut ambil bagian. Kita tetap harus menggunakan prinsip bahwa Tuhan layak untuk dimuliakan. Tuhan harus menjadi lebih dimuliakan, lebih diagungkan daripada semua yang lain. Bagian kita hanya sedikit untuk partisipasi di dalamnya. Maka kita juga harus mengambil sikap seperti Yohanes. Kita harus rendah hati, kita harus lega, kita harus ikhlas. Kebaikan itu begitu luas, begitu berlimpah, begitu banyaknya, sehingga hanya bisa tercurah di mana semakin banyak orang ikut ambil bagian. Panggilan iman kita sesungguhnya untuk ambil bagian sebanyak mungkin, semaksimal mungkin terjadinya kebaikan-kebaikan itu. Dan kita turut bersyukur, kita berterima kasih, kita turut juga memuji dan memuliakan Tuhan dengan adanya kebaikan yang terjadi dari orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan tetap dimuliakan, Tuhan tetap diagungkan, dan keselamatan tetap terjadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian terkasih, marilah kita beriman dengan rendah hati, beriman dengan tulus ikhlas. Kita terbuka pada rahasia ilahi yang akan Tuhan curahkan melalui siapa saja di sekitar kita. Amin.